Look at everybody how they look after I fight them. They're beat the fuck up. Benavidez could beat everybody. Does he beat Canelo in your opinion? I think he beats everybody he gets in the ring with. So I don't have to say nobody's name or anything. I'm just not really praising fighters. It's just giving guys their props. Saying, yo, this guy can fight. You know, I'm not scared of nobody. I'm the youngest guy, 3-time world champion, 168 division. I'll put my belts against anybody, and I guarantee you, I'll knock everybody out. Fuck his team, fuck his dog, his cat, everybody over there. My main job is to beat the fuck out of him. Everybody's talking about you, man. One of the most exciting, fan-friendly fighters in the sport. He's one of the best combination punchers in the sport, no question. Benavidez now going to work. Look at this hand speed by David Benavidez. You know, you fight Benavidez, no matter what you do, you're in for a war. I was at 168 for 11 years. Nobody wanted to fight. My plans are to conquer the light heavyweight division. And that's exactly what I'm going to do. Tyson gave me that name, the Mexican Monster. What do you think I'm gonna do? What do you think I'm gonna do? Halo bro, dalam tinju modern, pertarungan terbesar tidak selalu ditentukan di atas ring. Seringkali ia mati lebih dulu di ruang rapat, di antara kalkulator, kontrak, dan kalimat yang terdengar rasional tapi sebenarnya penuh ketakutan. Di ruangan-ruangan itulah nama David Benavidez kerap muncul, lalu segera menghilang. Bukan karena ia tidak layak, bukan karena ia tidak dikenal, justru karena semua orang tahu persis apa yang akan terjadi jika pintu itu benar-benar dibuka. David Benavidez tidak membangun reputasinya dari satu malam spektakuler. Ia membangunnya dari pola yang berulang, terlalu konsisten untuk diabaikan. Sejak awal karir profesionalnya, Benavidez menunjukkan satu kecenderungan yang jarang dimiliki petinju elit modern, yaitu ia tidak puas menang dengan aman. Ia tidak mengincar ronde, ia mengincar kehancuran. I'll put my belts against anybody, and I guarantee you, I'll knock everybody out. Statistik KO-nya sering dibaca sebagai angka, padahal yang lebih penting adalah cara angka itu tercipta. Benavidez hampir tidak pernah mencuri kemenangan lewat momen tunggal. Ia memaksa lawan berada dalam tempo yang tidak nyaman, lalu mempertahankan tekanan itu sampai tubuh lawan berhenti bekerja sebagaimana mestinya. Pola itu terlihat jelas ketika ia menghadapi David Limux. Limux bukan nama kecil. Ia mantan juara dunia, pancer yang hidup dari KO, petinju yang terbiasa membuat lawan ragu melangkah. Namun di hadapan Benavidez, Limux tidak diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ia dipukul dalam volume yang tidak bisa ia balas, ditekan sampai sudut ring lalu dihentikan secara brutal. Bukan karena Limux lemah, tetapi karena sistem pertahanannya runtuh lebih cepat dari ekspektasi. Pola yang sama terulang saat Benavidez menghadapi Caleb Plant. Plant adalah juara dunia aktif, petinju defensif dengan footwork rapi dan disiplin jarak secara teori. Ia adalah tipe lawan yang seharusnya menyulitkan petinju agresif. Namun pertarungan itu justru menjadi contoh sempurna bagaimana mesin Benavidez bekerja. Ronde demi ronde tekanan meningkat, kombinasi tidak berhenti. Plant bertahan, bergerak dan mencoba bertahan hidup, hingga akhirnya tidak ada lagi ruang untuk menghindar. The Mexican Monster, David Benavidez. Ketika Dimitrius Andrade naik kelas untuk menantangnya, banyak yang berharap pengalaman dan kecerdikan bisa menjadi penawarnya. Andrade adalah mantan juara dunia 2 divisi, dikenal licin dan sulit untuk disentuh. Namun hasilnya kembali sama, Benavidez tidak mencoba memukul keras sejak awal. Ia memukul sering, ia memotong ring, ia memaksa pertarungan jarak dekat yang tidak bisa ditolak. Andrade tidak kalah karena satu kesalahan fatal, ia kalah karena tubuhnya tidak lagi sanggup mengikuti tuntutan pertarungan. Inilah yang membuat David Benavidez berbeda dari kebanyakan puncher. Ia bukan mesin KO karena tenaganya semata, tetapi karena ia menciptakan kondisi di mana KO menjadi satu-satunya akhir yang masuk akal. Di tinju modern yang semakin dikendalikan oleh efisiensi dan penghindaran resiko, pola seperti ini terasa kuno sekaligus menakutkan. Benavidez
Benavidez bertarung seolah setiap ronde adalah ancaman, seolah tidak ada alasan untuk menunggu keputusan juri. Dan dari sinilah reputasi itu lahir, bukan dari trash talk, bukan dari marketing, melainkan dari satu kesadaran yang mulai tumbuh di antara petinju elit. Jika kamu berdiri di ring bersamanya cukup lama, sesuatu pasti akan rusak. Tubuh David Benavidez selalu menjadi anomali, bahkan saat ia masih bertarung di super middleweight. Ia terlihat seperti petinju dari kelas yang lebih tinggi, bahunya lebar, jangkauannya panjang, tekanannya tidak pernah terlihat dipaksakan. Masalahnya, tinju modern menyukai keteraturan. Benavidez tidak rapi, ia terlalu besar untuk dikerdilkan, terlalu agresif untuk diperlambat, terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Ia membuatnya sulit diposisikan, ia tidak cocok menjadi lawan aman, ia juga tidak cocok dijadikan batu loncatan. Melawannya berarti mempertaruhkan segalanya, sabuk, reputasi, dan narasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam dunia yang dikendalikan promotor dan sponsor, itu adalah resiko yang jarang diambil. Tidak ada karir besar tanpa noda, namun dalam tinju tidak semua noda diperlakukan sama. Sebagian dimaafkan dengan cepat, sebagian lain disimpan lalu dikeluarkan setiap kali dibutuhkan. David Benavidez termasuk dalam kategori kedua. Pada 2018, setelah merebut sabuk juara dunia WBC Super Middleweight, Benavidez kehilangan gelarnya bukan karena kalah, melainkan karena gagal memenuhi batas berat badan. Secara teknis, ini adalah kesalahan disiplin. Man, I'm very disappointed. Obviously it's my first time missing weight. I'm just, like I said, very disappointed. Losing the title on the scale. But I still got a job to do tomorrow. I'd lose the title, but I'm still going to win the fight tomorrow. What exactly happened that caused you to miss weight? Maybe I put the blame on myself. There's nothing that could have. The last 3 pounds wouldn't come off. Maybe not having the proper things I need. Maybe sauna. I was only able to go to the gym, for an hour a day here, since I've got here. It's just a couple of different things, but, obviously I'm very disappointed in, stuff that's happening right now, but I still got a good job to do tomorrow. I'm definitely get another opportunity, later in the future, but tomorrow I still got to fight to win. Secara politis, ini adalah cap pertama yang menempel lama. Ia dicatat sebagai petinju yang berbakat, tetapi tidak sepenuhnya bisa dipercaya. 2 tahun kemudian, stigma itu mengeras. Pada tahun 2020, Benavidez kembali dilucuti sabuknya setelah tes doping menunjukkan pelanggaran. Coming from you, what exactly happened and what led to the drug use and the partying and all that? It was really bad decision and bad timing. When I decided to do it, I just. It happened. It needed to happen. When it happened, the people. I think it was just God, telling me I shouldn't be doing something because it was just a random drug test that ended up at my front door. But I'm glad it happened. I'm not going to be making stupid decisions like that anymore. And not just only it wasn't bad for me. It was bad for my family. All the bad publicity we got. I got a lot of hate mail on Instagram. But it's just decisions should be made like that. I just want to use it for all my fans, upcoming boxers that that even think about doing that, it's gonna hurt you a lot. Not only money wise, but everything's gonna be stripped from you, your title, your reputation. So it might as well just avoid it, it's not worth it. Sekali lagi, ia tidak kalah di atas ring. Sekali lagi, gelar itu pergi tanpa pertarungan. Secara resmi, hukuman dijalani. Ia diskors, ia kembali, ia bertarung, ia menang. Tidak ada pelanggaran lanjutan yang tercatat. Dalam kerangka hukum olahraga, ceritanya seharusnya selesai di situ. Namun, tinju tidak berhenti di aturan tertulis. Kesalahan masa lalu Benavidez berubah menjadi bahasa diam-diam dalam ruang pengambilan keputusan. Setiap kali namanya muncul sebagai penantang serius, selalu ada kalimat yang terdengar masuk akal. Ia dianggap beresiko secara citra, ia dianggap belum sepenuhnya stabil, ia dianggap membawa terlalu banyak variabel. Yang jarang diucapkan adalah kenyataan lain, yaitu kesalahan itu memudahkan semua pihak untuk berkata tidak tanpa harus menjelaskan alasan sebenarnya. Menariknya, dosa lama ini mengurangi agresivitas Benavidez di atas ring. Ia tidak bertarung dengan beban rasa bersalah, ia bertarung seolah setiap kemenangan adalah pembuktian yang tidak pernah cukup. Semakin ia menang, semakin bersih performanya. Semakin sulit pula bagi sistem untuk menyerangnya secara teknis, dan semakin sering pula masa lalunya diangkat kembali. Dalam olahraga yang sangat bergantung pada narasi, reputasi jarang mati sepenuhnya. Ia bisa direhabilitasi, tetapi tetap bisa dipakai kapan saja jika dibutuhkan. Bagi petinju yang aman dan mudah diatur, noda masa lalu sering dimaafkan. Bagi petinju yang berbahaya,
berbahaya dan tidak memberi ruang aman. Noda itu menjadi alat kontrol. Inilah ironi terbesar dalam kisah David Benavides. Ia dihukum bukan karena terus melakukan kesalahan, tetapi karena setelah kesalahan itu, ia menjadi terlalu sulit dihadapi. Fase ini bukan pembelaan, ini adalah penjelasan tentang bagaimana satu kesalahan dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup, bukan karena aturan menuntutnya, tetapi karena sistem membutuhkannya. Kesalahan paling umum dalam membaca David Benavides adalah menganggapnya petinju agresif tanpa kendali. Pandangan ini bisa datang dari mereka yang hanya melihat hasil akhir, bukan proses yang mengantarkannya ke sana. Padahal kekerasan Benavides bukan reaksi, ia adalah struktur. Segalanya dimulai dari cara ia mengontrol jarak. Benavides tidak mengejar lawan secara liar. Ia memotong ring dengan langkah kecil dan konsisten, memaksa lawan bergerak ke arah yang sudah ia prediksi. Ketika jarak mulai menyempit, ia tidak langsung mencari pukulan pamungkas. Ia menaikkan volume, kombinasi dilepaskan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membebani sistem pertahanan lawan. Disinilah banyak petinju elit mulai kehilangan keunggulan mereka. Caleb Plant adalah contoh paling jelas. Plant adalah petinju defensif murni, terbiasa bertarung dengan jarak dan ritme sendiri. Pada ronde-ronde awal, ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu bergerak, menghindar, dan tidak terpancing. Namun Benavides tidak bereaksi terhadap keberhasilan kecil itu. Ia mempertahankan tempo, ia mempercepat, tidak memperlambat. Tekanan yang stabil inilah yang perlahan menguras kaki dan fokus Plant. Ketika pertahanan turun setengah detik saja, Benavides langsung masuk dengan kombinasi panjang. Polanya kembali terlihat saat menghadapi Demetrius Andrade. Andrade dipukul bukan oleh satu pukulan besar, tetapi oleh tuntutan fisik yang konstan. Setiap kali ia bergerak, ia harus membayar dengan kombinasi. Setiap kali ia berhenti, tekanan datang lebih keras. Pada akhirnya, sudut Andrade memilih menghentikan pertarungan, bukan karena KO tunggal, tetapi karena kerusakan yang sudah terlalu jelas. Pertarungannya melawan David Limux memperlihatkan sisi dari struktur ini. Limux adalah puncher murni, petinju yang hidup dari satu momen. Benavides menenggelamkan Limux dalam volume, menutup ruang untuk melancarkan pukulan tunggal dan memaksa pertarungan berlangsung di tempo yang tidak menguntungkan sang puncher. Limux bukan dibuat ragu, ia dibuat tidak relevan. Yang membuat gaya ini begitu dibenci oleh juara bertahan adalah ketidakmampuannya untuk dinegosiasikan. Tidak ada ronde aman, tidak ada fase observasi panjang, bahkan ketika Benavides terlihat tenang, tekanannya tetap bekerja. Ia memaksa lawan untuk aktif secara fisik dan mental selama 30 menit penuh berulang kali. Dalam konteks tinju modern, di mana banyak pertarungan dimenangkan lewat kontrol jarak dan efisiensi, gaya seperti ini adalah mimpi buruk. Ia merusak rencana, ia merusak stamina, ia merusak narasi bahwa pertarungan bisa dimenangkan tanpa resiko nyata. Inilah alasan mengapa David Benavides tidak sekedar disebut mesin KO. Ia adalah mesin kelelahan, mesin kerusakan, mesin yang membuat petinju elit terlihat manusiawi dan manusia biasa terlihat rapuh. Dan ketika tubuh lawannya akhirnya menyerah, KO hanyalah formalitas terakhir dari proses yang sudah dimulai sejak ronde pertama. Pada titik ini, pertanyaan tidak lagi rumit. Jika David Benavides terus menang, terus menghancurkan nama-nama besar, dan terus berada di peringkat teratas, mengapa pertarungan terbesar tak kunjung terjadi? Jawabannya bukan soal kesiapan, bukan soal timing, dan bukan soal legasi. Jawabannya adalah resiko. Nama Canelo Alvarez selalu muncul sebagai pusat gravitasi divisi super middleweight. Ia adalah juara, wajah tinju modern, dan poros ekonomi yang menggerakkan seluruh divisi. Di sekeliling poros itu, setiap pertarungan dihitung dengan presisi, siapa yang memberi keuntungan maksimal dengan resiko minimal. Dalam kalkulasi itu, David Benavides adalah anomali yang tidak diinginkan. Ia tidak datang dengan sabuk yang menambah nilai historis, ia tidak datang dengan gaya aman yang bisa dikendalikan, ia datang membawa tekanan, ukuran tubuh, dan pola kehancuran yang sulit diputar menjadi narasi kekalahan terhormat. Melawan Benavides berarti membuka kemungkinan kalah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan atau dibungkus ulang, dan itu adalah mimpi buruk bagi sistem. Status mandatori yang disandang Benavides berkali-kali menjadi sekedar formalitas. Secara aturan, ia berhak. Secara politik, hak itu selalu bisa ditunda. Tinju modern menyediakan banyak pintu keluar yang sah. Di atas kertas, unifikasi lain, pertarungan lebih besar, atau sekedar menunggu momen yang dianggap lebih tepat. Sementara itu, Benavides terus melakukan satu hal
yang seharusnya tidak dilakukan oleh petinju yang ingin cepat diberi kesempatan besar, yaitu terus menang dan terlalu meyakinkan. Kemenangannya atas Caleb Plant seharusnya menutup perdebatan. Plant bukan penantang biasa, ia adalah juara dunia aktif petinju defensif dengan disiplin tinggi dan bagian dari lingkar elit divisi. Namun ia tidak sekedar kalah, ia dihancurkan secara fisik di ronde-ronde terakhir di hadapan penonton yang menyaksikan bagaimana pertahanan rapi runtuh oleh tekanan tanpa henti. Ketika Demetrius Andrade, mantan juara 2 divisi, naik kelas untuk menghadapi Benavidez, pertarungan itu dipromosikan sebagai ujian kecerdikan melawan kekuatan. Hasilnya justru memperjelas masalah. Andrade tidak dipermalukan oleh satu pukulan, tetapi oleh realitas bahwa tidak semua kecerdikan bisa bertahan di bawah tekanan fisik yang konstan. Sudutnya memilih berhenti, pesannya jelas, yaitu bahkan petinju licin pun tidak akan aman di sana. People want to hear, you know what I mean? I got 3 WBC belts right here. I'm the best in the division. If they want to give me an opportunity now or later, I'm gonna keep winning. You know, like I said, I'm gonna be the greatest of my generation by the time I'm done. And my job is not complete until I make that happen. Nama-nama ini bukan figuran, mereka adalah petinju yang dalam kondisi lain layak menjadi pertarungan besar. Namun kemenangan Benavidez atas mereka justru memperkuat alasan mengapa pertarungan terbesarnya terus dihindari. Karena setiap kemenangan seperti itu mempersempit ruang aman bagi juara bertahan. Dalam dunia yang dikendalikan oleh promotor, sponsor, dan narasi jangka panjang, keberanian seringkali diterjemahkan ulang sebagai keputusan bisnis. Dan secara bisnis melawan David Benavidez adalah langkah paling sulit yang dibenarkan. Ia tidak memberi jaminan kontrol, tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil, dan ia tidak memberi alasan setelahnya. Inilah mengapa ia menjadi pria yang paling dihindari di era tinju modern. Bukan karena ia berisik, bukan karena ia menuntut, tetapi karena setiap orang yang paham tinju tahu satu hal yang sama. Menghadapi David Benavidez berarti mempertaruhkan segalanya, tanpa kepastian bahwa sistem bisa melindungimu jika semuanya runtuh. Dan selama logika itu masih berlaku, Benavidez akan terus berdiri di luar lingkar aman, menang dan menjadi pengingat bahwa dalam olahraga ini, ancaman terbesar seringkali bukan yang paling dicari, melainkan yang paling dihindari. Ketika pintu terus tertutup, Benavidez tidak merendah, ia naik kelas. Di light heavyweight tubuhnya terlihat lebih natural, tenaganya tidak lagi terkuras, tekanannya justru lebih berbahaya. Namun satu hal tetap sama, ia menjadi pria yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun dengan sadar. Ia membawa reputasinya kemanapun ia pergi. Mesin KO yang tidak rusak oleh perpindahan kelas, ia hanya berpindah arena. David Benavidez belum tentu akan menjadi ikon pemasaran terbesar. Ia mungkin tidak akan menjadi wajah yang paling sering muncul di poster. Namun dalam olahraga yang mengklaim keberanian, satu fakta yang sulit disangkal, Benavidez adalah petarung yang selalu dihindari. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wacaw. Zombie attack.